Selamat malam pemirsa, kita berjumpa kembali dalam Prime Time Talk, masih bersama saya Doni The Kaiser. Pemirsa, insiden bom bunuh diri di depan Mapolresta Surakarta, Jawa Tengah jelang hari Lebaran kembali mengoyak perasaan solidaritas berbangsa kita. Di tengah kehangatan suasana jelang Hari Raya Idul Fitri, seorang pria menerobos masuk ke Mapolresta Surakarta lalu meledakkan dirinya. Ya, peristiwa ini terjadi di tengah upaya bangsa dan negara kita merajut ikatan ukhuwah dan solidaritas antar sesama anak bangsa. Betulkah nilai-nilai ukhuwah dan solidaritas berbangsa semakin tergerus? Ini yang harus kita jawab pemirsa. Dan bagaimana sebenarnya kita bisa menjadikan Idul Fitri sebagai momentum untuk merajut solidaritas? Nah pemirsa, untuk membahasnya kami telah hadirkan salah seorang ulama tanah air, yaitu Kiai Haji Agus Darmawan, yang akan mendiskusikan terkait tema kita. Dan nanti juga di paruh kedua kita akan berdiskusi dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, Khofifah Indar Parawansa. Assalamualaikum Kiai, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin al-faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin ya. Sehat ya Pak Kiai? Amin, alhamdulillah. Ini Lebaran tahun ini dirayakan bersama keluarga? Alhamdulillah, iya. Bagaimana suasana Lebaran tahun ini? Kita bergembira, tetap sehat, panjang umur, berkah dunia akhirat. Alhamdulillah. Merayakan hari kemenangan. Siap. Ya, baik. Pak Kiai, sebelum kita diskusi lebih lanjut, saya akan mengajak Anda dan juga pemirsa. Untuk pemirsa, kita akan simak dulu tayangan yang berikut ini. Insiden bom bunuh diri di depan Mapolresta Surakarta, Jawa Tengah jelang hari Lebaran kembali mengoyak perasaan solidaritas berbangsa kita. Betapa tidak, di tengah kehangatan suasana jelang Hari Raya Idul Fitri, seorang anak bangsa tega menyakiti orang lain, bahkan yang mengorbankan diri sendiri dengan jalan bom bunuh diri. Solidaritas pada umumnya adalah kata yang dipakai untuk mempersatukan dan menyamakan perbedaan di sekeliling kita. Perpecahan di antara sesama anak bangsa semakin mengkhawatirkan. Perasaan solidaritas, senasib seperjuangan, sebangsa dan setanah air mulai terkikis. Dan jika dibiarkan, bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Islam sangat menghargai setiap jiwa manusia. Bahkan Rasulullah SAW telah menanamkan dalam jiwa kaum muslimin penghargaan, penghormatan, dan kasih sayang kepada setiap jiwa manusia secara mutlak. Islam menghormati, menghargai, dan memuliakan setiap jiwa manusia, siapapun dia dan apapun agamanya. Islam juga menganjurkan satu perangai indah yang menjadi pondasi berdirinya sebuah masyarakat, yaitu karakter solidaritas dan memberi bantuan. Solidaritas juga bermakna semua orang harus saling tolong-menolong, membantu, dan saling menyempurnakan satu dengan yang lain untuk melaksanakan tugas tertentu atau keluar dari krisis tertentu. Lalu mengapa ada rasa benci, dendam, saling menyakiti, dan bahkan bom bunuh diri? Bukankah tindakan tersebut sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam? Bagaimana menjadikan Idul Fitri sebagai momentum untuk menguatkan kembali solidaritas berbangsa dan bernegara? Bisakah solidaritas berbangsa yang sudah terkoyak itu dijalin kembali dalam suasana Hari Raya Idul Fitri dan Lebaran? Pak Presiden, Pak dikit Pak, Solo kita belum dapat nih Pak. Ya pemirsa, inilah satu tanda tanya besar atau pertanyaan yang harus kita jawab Pak Kiai, karena kita bersyukur bahwa kita bisa melalui Hari Idul Fitri bersama keluarga dalam suasana yang damai. Tapi ternyata di Solo beberapa waktu lalu ada sempat sebuah peristiwa yang sebenarnya mencoreng kedamaian Idul Fitri ya. Bagaimana Anda melihatnya Ustaz? Idul Fitri adalah satu hari kebahagiaan, hari kemenangan, Id kembali, Fitri suci. Di sini belum masuk malam atau Hari Raya Idul Fitri sudah tercoreng, ternoda lagi. Jadi banyak sebetulnya Islam ini, Pak Doni, bring peace not bring war, membawa perdamaian tapi tidak membawa peperangan. Islam rahmatan lil alamin. Tapi banyak manusia yang salah interpretasi, salah tafsir bahwa jihad itu kita seakan-akan kotor, kita ternoda. Barang siapa yang membunuh manusia di muka bumi ini, yang kotor, yang keji menurutnya. Dan dia berpahala dan dia mendapatkan satu nilai surga. Bahkan bidadari, jutaan bidadari akan menyambutnya. Sebetulnya tidak seperti itu. Islam ini agama yang damai, agama yang selamat, agama yang sejahtera, agama yang rahmatan lil alamin, agama yang sejuk, masyuk, indah, mempesona. Terkadang yang bisa menodai, yang mencoreng wajah Islam itu, banyak orang yang libasul abror wa qulubum qulubul fujar. Banyak orang berpakaian baik-baik,
Tapi hatinya Mas Doni hati serigala. Oh. Mereka itu lain di mulut, lain di hati. Iya. Telunjuk lurus, kelingking berkait, musang berbulu ayam. Setali tiga uang menohok kawan seiring, menggunting dan melipatan. Itu Ini yang bahaya, tanda-tanda Pak orang Kiai. munafik. Iya. Bahaya sekali. Hari Raya Idul Fitri kan hari kemenangan, hari yang afun bi afin, halalun bi halalin. Ini agak merinding saya ini. Ya. Subhanallah, terkadang kita suka menggeleng kepala. Kenapa kok mesti seperti itu? Justru siapa orang yang bisa membunuh manusia satu orang, seakan dia membunuh manusia di muka bumi semuanya. Allahu Akbar. Dan pada saat ini kepada para pemirsa, mudah-mudahan tidak seperti itu. Harapan kita dalam rangka kita merajut hari kemenangan ini, merayakan hari kemenangan ini tidak lain adalah untuk kita isi dengan kemantapan ideologi, ya, thubut ainudujul akidah. Jadi akidah ini sebetulnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kalau yang dikatakan walitukmilul iddata walitukabirullaha ala mahadakum wala'alakum tashkurun, hendaknya kau sempurnakan, ya, kesempurnakan bilangan-bilangan puasa itu, dan untuk kita menjadi Idul Fitri dengan sebaik-baiknya. Setelah kita menyempurnakan apakah 29 hari, 30 hari, hari-hari puasa itu menyongsong Idul Fitri, dan baiknya kita percayakan saja kepada pemerintah kita untuk kebersamaan hari Idul Fitri 1 Syawal itu. Yang kedua, walitukabirullaha, hendaknya kau besarkan, kau siarkan daripada nama-nama asma Allah. Enggak, kau bertakbir begitu. Makanya waktu semalam Mas Doni, semua umat Islam sedunia, bahkan umat Islam Indonesia khususnya, bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ Mas Doni percaya bahwa thubut ainudujul akidah, kemantapan ideologi akidah sudah semakin hebat, sudah semakin berkembang dan semakin baik. Bahkan kita ditinggalkan oleh Ramadan itu menangis air mata berlinang. Bumi menangis bersedih. Semua kalaulah umat Islam itu tahu esensi Ramadan, dan orang tersebut akan berkata, ya Allah, jadikanlah selama sepanjang tahun itu Ramadan semua kesucian. Makanya yang berikutnya adalah wala'alakum tashkurun, hendaknya kamu jadi hamba Allah yang bersyukur. Setelah kita menyempurnakan bilangan-bilangan Ramadan itu, kemudian kita membesarkan asma Allah dan bertakbir walitukabirullah ala mahadakum, dan Allah memberikan petunjuk kepada kamu semua. Tujuannya la'alakum tashkurun, agar kamu jadi hamba Allah yang bersyukur. Dan la'alakum tatakun, jadi hamba Allah yang mutakin. Mas Doni. Pak Kiai, ini kalau kita bicara, saya mengambil satu kata tadi, kita bicara soal seharusnya manusia ini menjadi khalifah di muka bumi, menjaga bumi, bukan merusaknya. Nah, kalau kita kaitkan dengan konteks ukhuwah Islamiyah, ini kan persaudaraan. Ya, harusnya kita saling sayang menyayangi, saling menghormati. Apakah ada batasan ukhuwah itu harus bicara dalam sesama orang Muslim saja, atau sesama manusia di muka bumi ini? Mas Doni, Allah berfirman, Zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak di muka bumi kehancuran, baik darat maupun laut, akibat ulah tangan-tangan manusia. Kalau Mas Doni mengatakan apakah ada ukhuwah sesama Islam saja, atau ada ukhuwah dengan orang lain? Makanya ada satu agama Islam mengatakan, agama kita mengatakan ukhuwah itu tidak hanya Islam saja. Ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam. Jangan sampai kita bertengkar, jangan sampai kita mencaci, menggunjing dan seterusnya. Apalagi saling membunuh. Iya, saling membunuh. Ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, Mas Doni, ada ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan kebangsaan kita. Kebangsaan Indonesia, kebangsaan antar bangsa dan negara. Itu kita saling menghormati antar negeri, antar bangsa, antar umat. Kemudian yang ketiga ada ukhuwah basyariah, persaudaraan antar sesama umat manusia. Apakah dia umat Islam, umat Kristiani, umat Hindu, umat Buddha, itu ada persaudaraan antar umat manusia. Dan pada esensi, pada hakikatnya, bahwa Allah menciptakan bumi pertiwi, Allah menciptakan langit semuanya untuk manusia, dan Allah menciptakan Quran hudalin nas, firman Allah sebagai petunjuk bagi umat manusia, guidance and counseling. Jadi sebagai apa disebut dengan sebagai way of life gitu, pedoman hidup, rule of thinking, rule of law, undang-undang dasar manusia, aturan pikiran kita, aturan hukum kita,
pedoman hidup kita itu Quran. Nah, Quran sasarannya bukan hanya untuk Islam saja, tapi untuk semua umat manusia. Bahkan Islam itu rahmatan lil alamin, yang dikatakan seru sekalian alam semua. Nah, ini Kiai kan artinya seharusnya kita bisa menerjemahkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya. Tapi kenyataannya banyak orang dalam tanda petik mungkin salah tafsir gitu kan. Salah tafsir. Sebelum kita diskusi soal ini, kita break dulu Pak Kiai. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa tetap bersama kami lanjutkan sesaat lagi.